Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mila Hanza, membahas seputar tips dan trik bisnis, inspirasi pokoknya tentang small business untuk pemula. Nah, buat kalian yang baru banget pingin jualan tetapi bingung nih bagaimana mulainya gitu. Jadi di sini video yang tepat untuk kalian, dan untuk itu yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu pas video saya diupload setiap minggunya. Oke? Nah, untuk kalian yang baru awal jualan online atau udah menjalani jualan online beberapa bulan, ini ada aplikasi yang harus wajib kalian punya ya. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa download di Play Store, itu gratis banget ya. Ini ada 6 aplikasi yang wajib kalian punya, dan ini memang benar-benar membantu kalian banget. Yang pertama itu ialah WhatsApp Business ya, benar banget. Kalian harus punya WhatsApp Business. Karena apa? WhatsApp Business ini banyak banget fiturnya dan membantu kalian. Karena yang ini khusus untuk jualan ya. Jadi jangan kalian gunakan jualan itu pakai WhatsApp pribadi, harus pakai WhatsApp bisnis karena lebih profesional dan bisa nih yang customer itu melihat katalog produknya. Karena apa? Di WhatsApp bisnis ini banyak banget fiturnya. Salah satunya itu ya seperti ini, ada fitur beriklan, fitur bisnis, grup baru, siaran baru, komunitas, label, pesan bertaut ya, pesan berbintang, perangkat bertaut, label, dan lainnya. Dan di fitur bisnis ini sendiri ada juga profil bisnis, katalog, pesanan, label, ada juga apa ya, salah satunya itu kayak balas cepat, balas dipesan di luar jam kerja, dan masih banyak banget fitur-fitur lainnya di sini. Jadi kalian bisa melihatnya satu persatu, itu membantu banget. Nah, sebelumnya saya juga sempat membahas tentang WhatsApp ini ya, bagaimana sih orang banyak yang bagaimana sih supaya WhatsApp kita tuh banyak dicat orang gitu ya. Di sini saya sudah membahasnya setahun yang lalu, udah ditonton 6.000 lebih orang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi yang belum nonton, kalian bisa nonton ya, nanti linknya saya akan cantumkan di description box di bawah ya. Jadi itu yang pertama, aplikasi WhatsApp Business. Yang kedua itu ialah aplikasi media sosial ya. Kalian harus wajib punya. Tapi rata-rata memang udah banyak sih yang menggunakan aplikasi media sosial ini. Yang paling banyak digunakan, yang paling favorit di tahun ini ialah di Instagram. Nah, kalian harus punya aplikasi media sosial, salah satunya itu Instagram, Facebook, dan sekarang sudah mulai dibuka ya, udah bisa TikTok Shop ya, tapi ada juga peraturan-peraturan yang dilakukan di sana gitu ya. Nah, untuk Instagram saya sudah sempat bahas cara jualan laris manis di Instagram dan dipercaya oleh customer. Nanti saya akan cantumkan di description box ya. Jadi di Instagram ini nih tujuannya kalian membuat konten-konten yang menarik atas produk yang kalian jual. Bisa kalian upload di sana seperti video, foto, dan banyak banget ya video berbagai macam. Itu ada kayak video edukasi kah, video tentang jualan, video tentang motivasi. Pokoknya kalian harus punya harus upload video-video menarik lainnya yang berbagai macam beda tema, supaya tidak monoton dan supaya tidak kesannya itu membosankan. Jadi para jualan tuh harus kreatif juga. Misalnya kalau kalian jualan makeup, skincare gitu ya, jadi teman-teman bisa nih, misalnya di hari Senin jadwalnya itu buat video konten tentang makeup, atau bisa juga manfaat makeup ini nih untuk apa, kegunaannya untuk apa. Bisa juga video edukasi, ada juga bisa juga video untuk tata cara memakai makeup, atau makeup yang baik itu seperti apa, rutinitas makeup di pagi hari dan malam hari itu seperti apa. Jadi kalian bisa
membuat video semenarik mungkin di sana gitu. Jadi orang lebih menarik dan bisa memfollow IG kalian gitu. Sama halnya kalau di Facebook. Kalau di Facebook ya rata-rata orang kebanyakan itu gunanya untuk marketplace. Ya, jadi di marketplace itu di Facebook kalian bisa menjangkau orang di sana, karena rata-rata banyak juga yang jualan di marketplace Facebook dan banyak juga yang menghasilkan cuan gitu. Di Facebook itu teman-teman bisa mengupload foto, bisa mengatur mengatur lokasi juga ya, lokasi yang lebih, pokoknya jangkauannya tuh luas gitu. Bisa juga di Facebook. Saya juga sempat membahas tentang mengatur lokasi di Facebook itu bagaimana. Nanti saya akan cantumkan juga di description box. Sama saya juga sempat membahas tentang upper dan lower, bagaimana kalau jualan kita tuh selalu di atas. Saya sudah sempat membahas itu. Alhamdulillah banyak juga yang menontonnya, terima kasih banyak. Nanti saya akan cantumkan di description box ya. Terus di TikTok Shop ya, bahkan di TikTok orang lebih banyak itu live di TikTok ya. Sekarang ini lebih banyak orang live, karena gimana ya, saya perhatikan memang lebih enak live gitu ya. Jadi kita produknya itu kita kasih tahu detailnya gitu, kita kasih clue-nya. Jadi kalau yang paling pertama udah jawab clue itu dia yang beli gitu, jadi dia yang deal gitu. Jadi memang menguntungkan juga. Jadi di TikTok tuh lebih ke live orangnya gitu. Jadi kalian harus wajib mempunyai aplikasi media sosial yang 3 ini gitu. Jadi untuk yang pemula, kalian memang tahap dulu, step by step dulu ya. Dipakai di marketplace Facebook juga boleh. Baik, kalau kalian mau gunakan ketiganya juga boleh gitu. Nah, ini yang gak kalah penting lagi, yang ketiga itu aplikasinya itu yang marketplace. Apa sih bedanya marketplace sama media sosial? Itu beda ya. Kalau media sosial itu ya orang yang saling berinteraksi gitu ya. Tidak untuk jualan, lebih fokusnya lebih ke media sosial ya, bersosialisasi di situ. Kalau marketplace itu lebih ke mereka jualan barang, marketplace tempat pasar gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lainnya. Nah, ini nih marketplace ini nih yang lebih banyak orang percaya. Kalau di Shopee, Tokopedia, di Lazada itu tuh memang dijamin 100% tokonya itu memang terpercaya. Karena apa? Karena apalagi ada fitur COD gitu. Jadi misalnya kalau kalian nih beli barang, otomatis barang itu sampai ke tangan kalian dulu. Teman-teman lihat udah cocok, nah, baru teman-teman kasih uangnya. Otomatis dananya itu masih masuk ke dana Shopee. Nanti kalau kalian sudah mengajukan pesanan diterima, dan dananya baru ke rekening kita gitu. Jadi misalnya kalau kalian beli barang apapun itu di Shopee, tidak sistem COD, misalnya ada juga yang non COD, sistem transfer, itu tuh dana itu masih ditahan pada pihak Shopee gitu. Kalau customernya udah deal, udah bagus nih barangnya, diklik pesan diterima dan dapat testimoni juga, baru dananya dilepaskan ke rekening kita, ke aplikasi kita gitu. Jadi marketplace ini memang terpercaya. Tapi untuk kalian yang pemula yang belum pakai marketplace yang ini nih, nggak apa-apa, pertahap dulu, pakai aplikasi Instagram, Facebook, marketplace Facebook juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mencobanya. Tapi kalau online kalian sudah berkembang, udah banyak nih produknya gitu, apalagi produknya itu udah stok sendiri, jadi teman-teman bisa buka marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia. Tapi itu tuh tergantung apa yang kalian jual ya. Kalau di aplikasi Shopee ini rata-rata para kalangan wanita yang banyak. Kalau para pria itu kebanyakan itu di aplikasi Tokopedia atau Lazada gitu. Jadi tergantung apa yang kalian jual. Itu poin yang ketiga. Terus yang keempat itu ialah kalian harus punya aplikasi ekspedisi.
Tapi kalau saya pribadi sih, tapi rata-rata ada juga yang rata-rata ada juga yang install aplikasi ekspedisi JNT di Playstore, itu nggak masalah. Itu tuh gunanya untuk cek ongkir gitu ya. Nah, mungkin dong repot-repot kita dari rumah tuh ke ekspedisi JNT dulu nanya ongkir ke sini berapa ya, nggak mungkin, tuh kan ribet banget. Jadi kalian bisa menginstalnya di Playstore. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya cuma ceknya itu ya udah di Google. Nah, sekarang kita cek ongkir JNT ya di Google. Nah, di sini ada kata-kata shipping rates. Di sini kita klik aja. Nah, di sini ada tertera from. Jadi from itu dari kota mana? Misalnya dari kota Pekanbaru, kita tulis kota Pekanbaru, dan tujuannya kemana, misalnya ke Siak, berarti kecamatannya misalnya Bungaraya, kita klik aja. Nah, setelah itu kita tulis beratnya, misalnya 1 kilogram beratnya, dan kita search dan harus isi kode verifikasinya dulu. Mari kita tulis kode verifikasi yang ditujukan. Setelah itu, nah ini dia ongkirnya 12.000. Yang EZ itu yang reguler ya, dan itu pasti sama kalau kita udah antar ke ekspedisi. Sama saya coba itu selalu sama, misalnya dari Pekanbaru ke mana ya biasanya, misalnya Pekanbaru ke Siak misalnya kan, 1 kilogram itu yang EZ-nya ya regulernya 12.000, itu memang sama ke ekspedisinya, harganya ongkirnya sama gitu, nggak ada yang meleset gitu ya. Jadi teman-teman harus punya ekspedisi itu. Dan satu lagi saya sempat lupa, Kak, bagaimana kalau mereka pingin COD? Nah, kalau pingin COD susah dong, kalau misalnya takutnya mereka itu nggak amanah, udah barang diterima nanti diblok pula nomor WA kita gitu, nggak ada dikasih uangnya ke kita gitu. Jadi saya sudah sempat membahas tentang aplikasi Cloudeo. Nah, sempat juga saya bahas, alhamdulillah ada 1.000 lebih juga yang melihat. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi box juga. Nah, di Cloudeo itu kalian bisa COD, ini aman banget, dan jangan takut kalau dana kalian itu tidak masuk gitu, pasti masuk. Kalau udah sampai di tangan customer ya, barang itu otomatis uangnya nanti masuk ke rekening kita. Ya, saya kalau sistem COD selalu pakai Cloudeo. Saya sudah membahasnya semua, jadi saya akan cantumkan di deskripsi box ya. Yang kelima, aplikasi edit foto atau edit video. Ini penting banget untuk supaya bisa foto kalian lebih menarik atau video kalian itu lebih menarik dan lebih enak ditonton gitu ya. Jadi kalau edit foto ini nih bisa menggunakan Canva ya, bisa Pixellab, PixArt, itu biasa yang saya gunakan ya. Itu tuh bisa untuk menambahkan atau untuk bisa menambahkan kata-kata atau bisa memasukkan logo label kalian. Pokoknya lebih enak dilihat. Edit foto itu memang semenarik mungkin, sebagus mungkin, supaya produk kita itu memang bagus dan enak aja dipandang, pokoknya jelas gitu produknya. Dan kalau edit video itu tuh bisa pakai aplikasi InShoot, bisa VN, bisa CapCut ya. Itu tuh untuk buat video-video konten, mengedit video supaya lebih menarik lagi dan lebih pokoknya bagus dilihat videonya, lebih menarik, lebih estetik, lebih pokoknya tuh orang tidak bosan melihat video kita, bahkan bisa berulang-ulang buat lihat videonya gitu. Jadi itu penting banget ya. Jadi kalau untuk edit foto ini nih, kalian bisa buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Misalnya teman-teman hari ini pingin upload foto tapi nggak produk, tapi kayak foto produk, manfaatnya apa gitu, kegunaannya apa gitu. Jadi kalian bisa mengeditnya. Misalnya untuk cushion ini nih manfaatnya ini loh, pokoknya semenarik mungkin lah. Kan banyak juga tuh orang buat foto-foto yang atau rekomendasi make up natural gimana, atau rekomendasi
bedak tabur yang bagus, yang tahan lama. Jadi kalian bisa mengkreasikannya pakai aplikasi yang saya sebutkan. Bisa juga kalian membuat video juga pakai aplikasi yang saya sebutkan juga. Rata-rata itu yang saya pakai gitu. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting itu ialah aplikasi m-banking. Ya, itu benar banget. Itu harus wajib kalian install. Karena ngapa? Tipikal orang ya, bukan kita mau suuzon sama orang, tapi kadang ada juga yang pembeli itu yang nakal ya. Misalnya dia katanya udah mentransfer uang, ternyata yang bukti transfer yang dia kasih ke kita itu nipu. Dia yang bukti transfer tuh diedit gitu. Jadi uang misalnya jumlah belanja dia 300.000, tetapi uangnya nggak masuk. Jadi kita kalau ada yang transfer itu kita harus melihat mutasi ya. Bisa banyak, kalau saya pribadi pakai BCA dan juga bisa pakai BRI Mob ya, bisa juga, pokoknya banyak banget gitu. Tapi orang kebanyakan BCA ya. Jadi kalau misalnya orang transfer uangnya ke rekening kita harus cek dulu. Kalau udah masuk berarti kita proses. Kalau belum masuk itu kita nggak bisa proses gitu. Kita harus wajib cek mutasi rekening kita ya setiap harinya. Dan kalau bisa saya sarankan rekening itu tuh harus dipisah antara rekening pribadi sama rekening jualan supaya tidak tercampur. Jadi kita bisa tidak bingung, supaya kita bisa mengaturnya dan tidak pusing gitu ya. Jadi harus dipisah uang bisnis sama uang pribadi. Juga ngerti tentang finansial supaya bisnis kita ini tidak rugi, malah untung, dan kita tahu nih labanya, atau dalam bulan ini nih kita dapat laba atau rugi nggak, itu kegunaannya. Jadi harus dipisah. Nah, itulah 6 aplikasi yang wajib kalian punya atau kalian install di Play Store, karena itu gratis ya. Itu untuk memudahkan jualan online teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin menambahkan aplikasi apa lagi sih yang wajib kita punya untuk jualan online, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Dan untuk itu, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya diupload setiap minggunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.